Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita bersama guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Shihab beserta keluarga besar beliau, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita ada kakak dari Habib Rizik, Sayyidil Am Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid. Begitu juga hadir di sini orang tua kami Al-Habib Husain bin Idrus Al-Attas, ayah dari kakak saya dan guru saya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Hadir juga di sini tamu-tamu mulia kita dari berbagai daerah. Sebetulnya mungkin banyak ini dari berbagai daerah yang udah datang, cuman banyak yang nggak tahu kalau hari ini ada pengajian mungkin karena sebagian nyangka mendekati 212 jadi libur. Nah, hadir di sini anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Orang tua kita, beliau mantan ketua FPI Kota Pontianak Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar. Hadir juga di sini dari Aceh Tengku Wahid, Gus Fahim dari Jember, ada Lora Saifuddin Surur. Beliau ini Panglima 212 dari Madura. Masya Allah, semangat Reng Madura ini luar biasa, saudara. Mudah-mudahan Madura istiqomah terus insyaallah. Di sini juga hadir guru kita Habib Idrus Al-Habsyi, Ustadz Haris, Dr. Saleh, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga yang selalu istiqomah melantunkan pujian-pujian burdah di majelis ini dan di majelis malam Kamis, guru kita Al-Ustadz Adi dan Alwi. Kemarin waktu maulid hilang satu, sekarang alhamdulillah di majelis ini Allah pertemukan kembali keduanya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian bulanan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab Mafahim Yajib Antusahah yang dikarang oleh guru mulia Syekhu Masyaikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Thawbuz zur al-ad'iya wal mutataffiluna ala bisatil haqiqati kathirun والحقيقة بريئة منهم ولا تعترف لهم بصحة نسبتهم إليها وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا بالإضافة إلى أنهم يشوهون الصورة ويسيئون السمعة، وهؤلاء الأدعياء يصدق عليهم الوصف النبوي الدقيق الذي يقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لقد بلينا معشر المسلمين بكثير من هؤلاء يعقرون صفوة الأمة ويفرقون بين الجماعات ويورثون العداوة بين الأخ وأخيه والولد وأبيه ويدخلون إلى تصحيح مفاهيم الإسلام من باب العقوق ويسلكون في التمسك بآثار السلف الصالح سبيل الجحود ويستبدلون الحكمة والموعظة الحسنة والرأفة والرحمة بالغلظة والجفوة والسوء الأدب وقلة الذوق. إن من الأدعياء أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى التصوف وهم أبعد الناس عن حقيقته وجوهره، فشوهوا صورته ودنسوا كرامته وأفسدوا سيرته وجروا إليه وإلى أئمته من السادة العارفين والأساتذة المربين الانتقاد اللاذع. إننا لا نعرف التصوف خرافات وأباطيل ودجل وشعوذة إننا
لا نعرف التصوف نظريات فلسفية أو أفكارا أجنبية أو عقائد شركية حلولية أو اتحادية. إننا نبرأ إلى الله من هذا كله ونعتبر أن كل من يخالف الكتاب والسنة ولا يقبل التأويل هو مكذوب دخيل وملصق بأيد آثمة ونفوس ضعيفة. Saudara, Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki melanjutkan kajian Mafahim Majib Antus Sahah yang sudah lampau. Di sini Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki ingin membahas satu fenomena yang banyak terjadi, yaitu fenomena orang-orang yang demen ngaku-ngaku mengklaim dia punya sesuatu padahal tidak punya sesuatu. Ngaku orang alim padahal bukan bodoh. Bukan. Padahal bodoh. Ngaku punya ilmu padahal nggak ada ilmu. Ngaku wali padahal setan. Abuya lagi bahas nih. Kata Abuya ada orang-orang yang al-ad'iya, tukang ngaku-ngaku, tukang klaim, kata Abuya Sayyid Muhammad. Ala bisatil haqiqah, dia ngaku sesuatu hakikat, ngeklaim sebuah hakikat, padahal dia nggak bersifat dengan hakikat tersebut. Banyak yang model begini, kata Abuya. Wal haqiqah bari'a minhum. Hakikat itu pada dasarnya sama sekali berlepas tangan daripada mereka. Makanya beliau mengutip satu syair, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semuanya ngaku udah jadian sama Laila, padahal Lailanya nggak ngakuin, saudara. Cinta bertepuk sebelah sakit nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Ini pengalaman ditolak deh, saudara. Semuanya ngakunya udah jadian sama Laila, udah wisal. Semuanya ngakunya udah dapat cintanya Laila, dapat hatinya Laila. Padahal semuanya bohong, dusta. Tidak ada di antara mereka yang cintanya diakui oleh Laila, saudara. Nah, makanya di sini beliau mengutip satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang mutasyabbi' bima la yu'ta, dia ngaku-ngaku sudah syab'an, sudah kenyang terhadap sesuatu yang dia nggak punya, ngaku-ngaku doang padahal kagak ada. Hayalnya makan padahal kagak makan, ngakunya udah kenyang padahal kagak itu kalabisi thawbai zur. Seperti orang yang memakai pakaian kedustaan, saudara. Nah, makanya Buya di sini ngasih contoh salah satu bentuknya orang-orang yang ngaku intisab ke salaf. Kami ini torigonya torigo salaf, kami ini ngikutin salaf soleh, kami ini ngambil Al-Quran dan Sunnah, tapi kerjaannya ngebit-abitain orang, ngekafir-kafirin orang. Padahal salaf soleh nggak suka ngekafirin orang. Padahal Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana kita ngaji sebelum-sebelumnya, Nabi Muhammad udah wanti-wanti bagaimana supaya kita nggak gampang mengklaim orang lain kafir. At-tahdzir minal mujazafah bitakfir. Itu ngaku-ngaku, ngakunya ngikutin salaf, padahal salaf nggak ngakuin mereka, saudara. Ngakunya ngikutin sahabat, padahal sahabat nggak begitu. Ngakunya ngikutin thariqah salaf soleh, tapi cara dakwahnya bikin orang makin jauh dari Islam, saudara. Cara dakwahnya bikin orang makin lari dari Islam. Salaf sama sahabat nggak ngakuin yang begini, walaupun mereka ngaku ngikutin salaf dan sahah. Itu contoh yang pertama. Contoh lagi yang kedua yang bakal panjang kita bahas nih. Saya nggak bahas satu persatu harfiah karena terlalu panjang, waktu kita sedikit. Saya baca tadi tabarukan, kemudian saya terjemahkan aja langsung secara kontekstual, saudara. Termasuk lagi kata Abuya yang tukang ngaku-ngaku, tukang klaim, orang yang ngakunya tasawuf tapi jauh dari tasawuf.
Ngakunya tasawuf, ahli tarikat, ahli tirakat, ahli ini, tapi nggak mau syariat. Ngakunya tasawuf, tapi dengan dalil tasawuf, bininya kagak pakai jilbab. Ngakunya tasawuf, kita ahli tirakat. Kalau orang FPI itu masih kelasnya kelas syariat itu. Makanya kalau ngelihat Homer panasan bawaannya. Ngelihat orang nista agama panasan bawaannya. Ngelihat kemunkaran panasan. Kalau kita enggak, kita orang tarikat tasawuf, saudara. Orang yang seperti ini ngaku tasawuf tapi ngelanggar syariat, at-tasawuf bari minhum, saudara. Tasawuf berlepas tangan dari mereka. Para wali-wali Allah berlepas tangan dari mereka. Para ulama berlepas tangan dari mereka. Saudara, Abuya ini menurut Abuya yang begini-begini justru bikin jelek nama tasawuf, saudara. Yang begini-begini justru menjadi celah bagi mereka para pembenci tasawuf untuk nyerang para ulama-ulama besar tasawuf, saudara. Betul? Padahal pada hakikatnya kata Abuya, tasawuf itu bukan khurafat, bukan cerita-cerita hayalan yang gak punya dasar. Ulama ngakuin karamah, karamah itu thabita inda ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah menentang khurafat, saudara. Kalau karamah itu jelas dari ulama, wali, ahli istiqamah. Tapi cerita-cerita khurafat yang gak jelas sumbernya, apalagi melanggar syariat, gak diakuin sama ahli sunnah wal jamaah, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya kalau kita baca statement-statement ulama tasawuf, saya nggak mau baca banyak-banyak dah. Nanti ini Abuya akan kutip nih beberapa bahasan setelah ini, 3 bab setelah ini kalau nggak salah. Abuya mengutip tuh supaya meluruskan bagaimana sih gambaran tasawuf. Banyak orang yang salah paham, khususnya di Saudi Arabia memandang tasawuf itu negatif. Tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kami mengajak untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nanti Abuya tuh ngejelasin tuh da'watu a'immatit tasawuf ilal amal bisyariah. Bagaimana ulama tasawuf ngajak kita untuk beramal sama syariat, pegang teguh syariat. Nggak ada ceritanya tasawuf tanpa syariah. Saya nggak mau kutip banyak-banyak bagaimana pandangan ulama tentang tasawuf, ulama tasawuf tentang syariat, saudara. Satu aja saya kutip, perkataan ulama besar, imam ahli tasawuf, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau mengatakan apa ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, panutannya ulama tasawuf nih. Beliau mengatakan apa, saudara? Kullu haqiqatin la tashhad laha syariah fahiya zindiqah. Setiap orang ngaku syariat, ngaku hakikat, ngaku ahli makrifat, tapi la tashhad laha syariah, tapi bertentangan dengan syariat, nggak punya landasan dengan syariat. Hakikat yang diakui bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan aturan Nabi, ngaku-ngaku hakikat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang begitu itu bukan hakikat, yang begitu ada zindiqah, saudara. Itu zindiq. Zindiq itu Islamul zahir, kufrul batin, saudara. Zahirnya Islam, tapi di hatinya ada titik kekufuran. Na'udzubillah min. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Catat baik-baik nih omongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Semua orang yang mengaku pengikut tasawuf, dengarkan baik-baik omongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tancapkan dalam hati, saudara. Apa kata beliau? Tir ilal haq azza wa jal bijanahil kitab wa sunnah. Tir ilal haq azza wa jal. Kalian kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terbanglah menuju Allah. Terbanglah. Dengan apa caranya terbang? Terbang harus ada sayap, betul? Sayap untuk terbang menuju Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah janahil kitab wa sunnah. Sayapnya ada 2, sebelah kanan Al-Quran, sebelah kiri hadis, saudara. Satu doang nggak bisa. Sayap satu bisa terbang apa kagak? Kanan doang nggak bisa terbang. Quran doang tanpa sunnah nggak bisa terbang. Sunnah doang tanpa Quran nggak bisa terbang. Sayap cuma satu nggak bisa terbang. Kira-kira kalau sayap satu nyungsep apa kagak? Nyungsep, saudara. Nggak bakal terbang. Harus imbang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau mau sampai kepada Allah, resepnya tir ilallah. Terbanglah menuju Allah. Bagaimana cara kita terbang menuju Allah? Sampai kepada ridha Allah, sampai kepada hakikat, sampai kepada ma'rifat. Satu-satunya jalan adalah terbang menggunakan sayap Al-Quran dan Sunnah. Salah satu kagak ada, nggak bisa terbang malah nyungsep. Bukannya menuju Allah tapi menuju Kalau salah satu aja nggak ada, apalagi dua-duanya, saudara. Bukan terbang ke atas, terbang ke sumur kalau dulunya ada, saudara.
Kira-kira jelas atau tidak? Oh, ulama tasawuf itu mereka bisa sampai ke magam kewalian karena awalnya pegang teguh syariat. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami seorang wali Allah besar, saudara. Pernah beliau suatu saat bilang ke murid-muridnya, ini saya dengar ada satu orang wali besar nih katanya. Mari kita datang ke wali tersebut, mari kita lihat bagaimana dia. Kita ambil keberkahan, kita ambil doanya. Ayo kita diajak rame-rame murid-muridnya. Begitu sampai ketemu tuh wali, apa yang walinya lakukan? Yang dianggap wali nih, tuh orang ngeludah ke arah kiblat. Ngelanggar adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Begitu dilihat ngeludah ke arah kiblat, apa kata Imam Abu Yazid Bustami? Beliau langsung mengatakan apa saudara? Langsung beliau katakan, "Hadza laisa bima'mun ala adab min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ihi min maqamatil awliya was-siddiqin." Ini orang-orang begini nih, dia nggak bisa ngejaga adabnya Rasulullah. Dia nggak bisa ngejaga amanat adabnya Rasulullah. Bagaimana dia mau ngejaga amanat Allah kasih makom kualian aulia sedikit? Nggak mungkin yang begini saudara. Ditinggalin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau ada orang ngaku hakikat, ngaku makrifat tapi ninggalin syariat, maka pengakuannya dos. Orang kompak pengakuannya dos. Orang kencang pengakuannya pak. Beb, kalau orang majdub bagaimana? Orang majdub itu salah satu tingkat kewalian. Majdub dari kata jadzaba yajdzibu, seakan-akan dia diambil, dicabut, seakan-akan dicabut akalnya. Hukum zahirnya seperti orang yang nggak punya akal, saudara. Hukum zahirnya seperti orang yang nggak punya akal, karena saking tenggelamnya dia di dalam kecintaan kepada Allah, sampai-sampai dia udah nggak sadar, saudara. Makanya kalau begitu dia kelihatan melakukan sesuatu yang kelihatannya maksiat, ya hukum zahirnya orang nggak punya akal, nggak bisa kita salahin. Kalau betul-betul majdub, tapi bukan buat diikutin. Majdubnya urusan dia sama Allah Subhanahu, bukan buat ikut-ikutan. Ente ngelihat orang majdub maksiat secara hukum zahir, ya dia akalnya nggak ada. Dia lagi tenggelam, akalnya nggak sadar. Sedang tenggelam dalam lautan cinta. Orang kalau lagi nggak sadar, kita lagi tidur. Tahu-tahu lagi tidur, mohon maaf, tahu-tahu lagi tidur. Ada segelas homer, kita nggak sadar, kita minum tuh homer. Kira-kira dosa apa kagak? Nggak dosa, nggak ada akal. Rufi'al anhul galam, dia nggak sadar. Tidur ngigo ada gelas diminum, tahu-tahu homer, dia nggak dosa saudara. Karena dia lakukan itu dalam keadaan tidak sadar, nggak ada akal. Orang majdub begitu, kalau kelihatannya melakukan sebuah maksiat, dia nggak dosa. Kenapa? Karena orang akalnya lagi nggak sadar. Tapi bukan buat diikutin majdubnya saudara. Urusan majdubnya urusan dia dengan Allah Subhanahu. Tapi urusan kita til bijanahail kitab was sunnah, terbanglah dengan dua sayap Al-Quran dan sunnah untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya jelasin ini soalnya sekarang nih makin macam-macam. Giliran ada orang negakin syariat dibilang nggak legowo. Silakan Anda lihat di YouTube, di media sosial tuh. Giliran ada orang amar ma'ruf nahi munkar, ini kelasnya masih kelas cere ini. Kelasnya Habib ini masih kelas syariat. Le ulama kita orang wes kelas hakikat ma'rifat ini saudara. Akhirnya banyak yang ngaco-ngacoan sekarang. Kayak sekarang nih baru terjadi, ada satu kiai diundang ceramah di mana-mana, dijadikan idola luar biasa saudara. Rambutnya gondrong, tahu nggak orangnya? Rambutnya gondrong, tahu orangnya? Tahu-tahu dia ceramah, dia ngomong apa? Bahasa Jawa, tapi saya dapat terjemahannya nih. Saya tanya sama orang Jawa, terjemahannya benar. Intinya di ceramah, di acara itu dia mengatakan apa? Nabi kita ini menggambarkan Nabi lahir seperti ini, seperti itu. Nabi itu lahirnya biasa aja. Wajahnya Nabi bersinar. Kita gambarkan wajah Nabi bersinar. Kalau emang wajah Nabi bersinar, ketahuan, maka akan dibunuh oleh pasukan Abraha, kata dia. Kalau emang ada yang bercerita katanya Nabi lahir wajahnya bersinar sampai ke langit. Kalau emang begitu, pasti akan dibunuh orang Yahudi, katanya kalau ketahuan. Akan ketahuan orang Yahudi. Kata dia, Nabi itu lahir biasa aja. Nabi itu masih kecilnya apa katanya? Rebes atau apa ya? Apa Gus Fahim? Gus Fahim orang Jember nih, paham bahasa Jawa nih. Lalu biar saya nggak salah nyebut, nanti nggak salah nyebut di polisiin Abu Janda saya nanti.
Kita pastiin dulu, kita natabayan. Dia bilang Nabi SAW itu masih kecilnya rembes Gus ya. Apa bahasa Jawa nyebutnya gimana bahasa Jawa? Rembes atau rembes? Hah? Itu bahasa Betawi. Rembes suka ngompol bahasa Betawi itu. Saya tanya artinya apa rembes sama orang Jawa? Artinya nggak keurus, lusuh, kumuh, saudara. Apa ini omongan apa? Ngakunya ahli tasawuf, kalau ceramah di mana-mana kayak benar sendiri gayanya, saudara. Diundang gaya nyala, astagfirullahaladzim, ngomong Nabi itu masih kecilnya rembes gitu tuh. Intinya artinya saya tanya sama orang Jawa, tak terurus, lusuh, kumuh. Nabi itu masih kecil itu diikut kakeknya. Anak itu kalau dibesarkan kakek nggak keurus, ya namanya kakek itu kan nggak bisa ngerawat cucu, kata dia, saudara. Ini omongan apa ini? Omongan apa? Rasulullah SAW itu manusia paling mulia, saudara. Semua makhluk ada kelebihan, ada kekurangannya. Illa Nabi Muhammad. Nggak ada Rasulullah nggak ada kekurangan, saudara. Rasulullah al-insanul kamil. Rasulullah itu manusia sempurna, saudara. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Enggak ada mata yang pernah melihat keindahan selebih dari keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perempuan yang pernah melahirkan anak dari perempuan yang pertama ada di atas muka bumi sampai di yaumil qiyamah melebihi seseorang yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara. Enggak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Semua orang diciptakan ada kekurangan. Sepintar apapun orang ada kekurangan. Sehebat apapun orang ada kekurangan. Secerdas apapun orang ada kekurangan. Sekaya apapun orang ada kekurangan illa Sayyiduna Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah diciptakan enggak ada kekurangan sedikit pun, saudara. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan Rasulullah diciptakan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pesanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini omongan-omongan, ya Allah. Tolong jangan pancing kemarahan umat. Ente ini kan ngakunya pecinta maulid, hadir kemana-mana majelis maulid, apa nggak baca, saudara? Di maulid kan diceritain panjang lebar bagaimana proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di maulid tiba tu wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi wa ala alihi. Ulidha wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Anak-anak lain dilahirkan mungkin dalam keadaan posisi macam-macam, saudara. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam wudi'a sajidan, dilahirkan ketika keluar dalam keadaan sujud, saudara. Syakiran, dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Hamidan, dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahul badru fi tamamih. Saking terangnya Rasulullah, saking bercahayanya Rasulullah, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lahir adalah al-badru fi tamamih, adalah rembulan ketika sedang sempurna di malam ke-15, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita enggak diharamkan untuk mandang wajah Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Enggak baca. Belum lagi pasal. Ya Allah, saudara, di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Ibn Hibban, inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dhalik da'watu Abi Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur Syam. Di situ dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika ibuku melahirkan aku, ibuku melihat apa? Ada cahaya yang menerangi sampai ke istana-istana yang ada di Syam, saudara. Ini ada.
Belum lagi kalau kita baca maulid, saudara. Maulid tiba aja dah, saya bawa yang sering dibawain sama orang lain. Maulid tiba di mana-mana dibacakan, betul? Ditulis apa di situ, dikatakan bahwasanya ulida sallallahu alaihi wasallam biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah fa asyraqa bibabhaihil fadha wa talalahal kaunu min nurihi wa adha. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan dengan pertolongan Allah, dan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bercelak dengan celak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa asyraqa bi bahaihil fadha, padang Sahara bersinar terang dengan keindahannya. Wa talalal kaunu min nurihi wa adha, dari sebab cahayanya keadaan alam semesta menjadi terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak baca ente tiap hari baca maulid, ceramah maulid keliling dari majelis ke majelis, apa nggak denger saudara? Kok bisa? Apa nggak ada kata-kata lain buat menyifati Nabi Muhammad? Apa nggak ada kata-kata lain? Sampai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Nabi, saudara. Ibadah Allah nggak boleh, nggak, para aulia Allah, para kekasih Allah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengucapkan kata-kata sekecil apapun yang bisa merendahkan Nabi Muhammad, saudara. Karena mereka tahu siapa yang muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan. Siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, demi Allah akan dihinakan dunia dan akhirat, saudara. Sejarah mencatat mereka yang pernah menghina Nabi akan jadi sampah sejarah, saudara. Akan jadi sampah sejarah. Akan jadi sampah sejarah. Abu Lahab menghina Nabi jadi sampah sejarah, saudara. Kufar Quraisy menghina Nabi jadi sampah sejarah. Semua yang hina Rasulullah akan jadi sampah sejarah. Makanya saya ingatkan, siapapun, mau habib, mau ulama, mau kiai, mau profesor, mau doktor, kalau udah coba-coba merendahkan Nabi, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi, maka munafik, jangan diikutin, saudara. Betul? Betul? Makanya ibadah Allah, ini urusan busuk belum selesai, muncul lagi yang begini deh. Saya nggak tahu, saya serahkan ke umat Islam. Saya serahkan ke umat Islam. Saya minta yang begini jangan dibiarkan, saudara. Kalau sampai yang begini dibiarkan, kesian umat. Orang-orang yang begini harus jadikan panutan, kesian umat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga umat Islam, Allah jaga Indonesia, Allah jaga ahlus sunnah wal jamaah. Dan siapapun yang menghina merendahkan Rasulullah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya pengen ngutip satu cerita. Ada satu cerita di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemarin ini cerita saya bawakan, kalau yang hadir di maulidnya Habib Ahmad bin Saleh di Bekasi, saya bawakan cerita ini. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ada satu pimpinan pasukan perang namanya Reynald of Shetland. Atau bahasa Inggris bacanya apa, saya nggak ngerti bahasa Inggris Timur, saudara. Reynald pokoknya namanya. Nah, Reynald ini adalah yang megang benteng Karak. Pasukan tentara salib yang megang benteng di Karak. Karak itu antara Yordania sama Palestina. Nah, pernah suatu saat Reynald ini ada rombongan haji. Reynald ini kejam orangnya. Ada rombongan haji muslimin, laki-laki dan perempuan, banyak anak-anak kecilnya juga, saudara. Sama dia dirampok barang-barangnya, rombongannya dibantai, saudara. Anak kecil dibunuh, ibu-ibu perempuan dibunuh, sadis luar biasa. Bahkan dia bukan cuma ngebunuh, saudara. Dia bukan cuma ngebunuh, dia ngeledek. Itu umat Islam yang dibantai sama dia, dibunuh. Rombongan haji ini dikatakan apa? Qulu li Muhammadikum an yudafi'ankum. Katakan kepada Muhammad nabi kalian, suruh belain kalian. Ngeledek dia, saudara. Qulu li Muhammadikum an yudafi'ankum. Katakan kepada Muhammad, suruh belain kalian. Sekarang kalian saya bantai nggak berdaya, seakan-akan dia sampaikan seperti itu. Katakan kepada Muhammad, suruh belain kalian, saudara. Sombong luar biasa. Akhirnya ada salah satu daripada laki-laki di situ yang berhasil lolos. Ketika berhasil lolos, dia lari ke Salahuddin Al-Ayyubi. Dia laporan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Laporan ini orang Reynald ngebantai, kemudian terakhir dia mengatakan qulu li Muhammadikum an yudafi'ankum. Pembantaiannya itu berat buat Salahuddin.
Itu menyakitkan saudara. Tapi yang lebih menyakitkan lagi ketika dia nantang Nabi Muhammad saudara. Coba-coba suruh Nabi kalian Muhammad suruh belain kalau dia bisa. Itu yang lebih menyakitkan. Akhirnya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, beliau gara-gara kejadian itu beliau mahmum luar biasa, sumpah luar biasa. Akhirnya munajat sama Allah Subhanahu wa taala sampai berhari-hari, ya Rabb, hal tasmahu li an anuba an Rasulillah fi difa'an ummati? Ya Allah, apakah kau izinkan aku untuk mewakili Rasulullah membela umatnya ya Allah? Terus minta sama Allah, ya Rabb, apakah kau izinkan aku untuk mewakili Rasulullah? Ini direndahkan Rasulullah. Saya pengen mewakili Rasulullah untuk membela umatnya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 hari Salahuddin Al-Ayyubi hatinya tenang, merasa dapat izin untuk membela Rasulullah, untuk membela Allah, untuk membela umat Nabi Muhammad mewakili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau siapkan pasukan, beliau sampaikan khutbah. Ya Junda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Arnat hakim al-Karak qad tajabbar wa ala wa qatala hujjaj baitillahil haram wa safaka dima'al atfal wan nisa wa huwa yaqul qulu li Muhammadikum an yudafi ankum. Semuanya langsung mengatakan pasukan bisautin wahid, kulluna fida li Rasulillah. Dia sampaikan pidato depan pasukannya, wahai pasukanku, ketahuilah wahai pasukan Nabi Muhammad, ini Reynat sudah kelewatan. Reynat surang kudang ajar, dia membantai anak-anak, dia membantai kaum wanita, dan terakhir dia mengatakan suruh Muhammad untuk bela kalian. Dia ngeledek Nabi Muhammad SAW. Pasukan itu menjawab semuanya, kulluna fida li Rasulillah. Ketahuilah kami semua adalah tebusan untuk Rasulullah SAW. Saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Terjadilah perang Hattin, perang besar terkenal dalam sejarah yang disebut Ma'rakah Hattin. Terjadilah perang Hattin pada saat itu saudara, dan umat Islam akhirnya Allah berikan kemenangan. Ketika umat Islam Allah berikan kemenangan, banyak yang tertawan pada saat itu. Di antara tawanannya ada Reynat, si panglima yang sombong ini saudara. Akhirnya Reynat dipanggil sama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak pernah mengeksekusi tawanan dengan tangannya sendiri. Dia nggak pernah. Kalau ada tawanan perang harus dieksekusi, yang eksekusi bukan Salahuddin. Beliau nggak pernah eksekusi tawanan perang dengan tangannya sendiri saudara. Tapi kali ini beliau cari itu yang namanya Reynat saudara. Dicari Salahuddin, begitu ketemu ditanya, antal ladzi taqul qulu li Muhammadikum an yudafi ankum. Kau yang mengatakan bahwasanya katakan kepada Muhammad suruh belain kalian, kau yang ngeledek Nabi. Reynat jawab, iya saya yang mengatakan. Anda tahu apa yang dilakukan Salahuddin saudara? Salahuddin langsung mengatakan, anal abdul faqir alladzi tarahu amamak qad naba an Rasulillah fid difa'an ummati. Ketahuilah aku hamba Allah yang hina dina. Saat ini aku berdiri depanmu untuk mewakili Rasulullah membela umatnya. Saat itu saudara, beliau cabut pedangnya, ditebas itu lehernya Reynat saudara. Takbir.